Di kota kecil bernama Blora, dalam sebuah rumah yang penuh buku dan harapan, lahir seorang anak yang akan menulis luka bangsanya menjadi cahaya. Pramoedya namanya. Tahukah kau, Pram, mengapa negeri ini terbelenggu? Karena mereka punya senjata. Benar, Pram, mereka memang punya senjata. Tetapi bukan hanya itu. Mereka menguasai kita karena kita takut berpikir. Mereka membunuh gagasan kita sebelum kita bisa melawannya. Lalu bagaimana melawannya, Pak? Jika kau ingin melawannya, maka tulislah kebenaran. Karena kau terlahir bukan untuk sekedar hidup, Pram. Kau ditakdirkan untuk bersuara. Biarkan kata-kata mengguncang mereka. Pada tahun 1940, tepatnya di usianya yang ke-15 tahun, Pramoedya menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Radio Surabaya. Selama bersekolah di sana, Pram belajar tentang radio dan teknologi terkait. Ia juga aktif dalam menulis. Apa yang sedang kau lakukan, Pram? Menulis. Untuk apa kau menulis? Untuk berjuang. Berjuang? Apakah menurutmu kita bisa menang hanya dengan menulis? Di luar sana, mereka membawa senapan dan bambu runcing untuk memperjuangkan bangsa ini. Namun lihatlah, sampai sekarang bangsa ini belum mendengar kata merdeka. Karena itulah aku menulis, untuk mewakili mereka-mereka yang terlalu takut untuk melakukan perlawanan. Bukan hanya tanah ini, namun pemikiran bangsa ini juga telah dijajah oleh mereka. Aku akan ikut memperjuangkan kemerdekaan. Aku pastikan suatu saat negeri ini akan berbebas dari cengkraman para penjajah. Pada tahun 1942, Pramoedya ditangkap dan ditahan selama 2 tahun di penjara Bukit Duri karena menulis artikel yang menghasut perlawanan terhadap penjajah. Meskipun tubuhnya di penjara, namun pikirannya terus menulis tentang kemerdekaan Indonesia. Jika aku bisa keluar, aku akan tulis semuanya. Bukan untuk dendam, tapi untuk bangsa yang berhak tahu bahwa kita pernah dibungkam. Di hati, karena kertas bisa disita, namun ide tak bisa dibunuh. Setelah bebas dari tahanan, Pramoedya bergabung dengan pasukan kemerdekaan. Kita tidak bisa terus-menerus bergerak tanpa rencana yang jelas. Kemerdekaan bukan hanya tentang perlawanan di medan perang, tapi juga bagaimana kita harus menggerakkan hati rakyat untuk bersatu. Aku telah menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pejuang di wilayah. Kita tidak bisa hanya bertahan dengan senjata. Kita harus memberikan gagasan, pamflet, pidato, dan pertemuan rahasia. Biarkan rakyat tahu bahwa kemerdekaan bukan mimpi, tapi tujuan yang bisa kita capai bersama. Baik, kita lakukan dengan 2 cara. Kau dan pasukan akan memperkuat pertahanan di wilayah yang rawan. Lalu, cobalah bernegosiasi dengan para pemimpin lokal agar mendapatkan lebih banyak dukungan. Lalu, kau bantu menyebarkan pesan-pesan kemerdekaan. Yakinkan kepada mereka bahwa ini bukan hanya perang, tetapi perjuangan seluruh bangsa. Aku akan sampaikan ini kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Segera, Pram menemui Soekarno dan Mohatta. Setelah perjuangan panjang, kemerdekaan akhirnya diproklamasikan. Namun, perjuangan Pramoedya tidak berhenti sampai di situ. Kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal. Pramoedya terus menulis dan mengkritik kebijakan-kebijakan yang berlaku.
Ia diburu dan dituduh sebagai komunis. Pramoedya kembali ditahan di era yang berbeda, tanpa dakwaan, tanpa pengadilan. Ia diasingkan 14 tahun lamanya. Di balik jeruji, tubuhnya dibungkam, pikirannya ditentang. Mereka bisa penjarakan tubuhku, tapi tidak pikiranku. Aku akan terus menulis, dan ketika aku bebas, akan kutuangkan semuanya. Karena manusia bisa dibunuh, tapi gagasan akan terus hidup. Di dalam penjara yang penuh siksaan, ia dan teman-temannya meluangkan waktu untuk saling berbagi cerita. Dari situlah Pram menampung kritik serta kisah hidup mereka. Ia diam-diam menulis dan mengungkapkan pikirannya dalam naskah yang ia ciptakan. Tetralogi Buru. Mungkin Pramoedya memang sudah tiada, namun tekad dan semangatnya akan terus lahir dalam jiwa anak-anak bangsa ini. Di setiap generasi akan muncul Pram-Pram muda yang berani menentang dan melawan ketidakadilan. Kali kata-kata Pak Pram yang satu ini. Dalam hidup kita, hanya satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau kita tidak punya itu, lalu apa harga hidup kita ini? Beliau adalah panutan. Bagaimana kita tidak diam terhadap segala bentuk ketidakadilan? Bahwa kita masih bisa bersuara, bahkan dalam kondisi yang paling tidak memungkinkan. Juga salah satu alasan mengapa saya berdiri di sini bersama teman-teman seperjuangan untuk memperjuangkan kehidupan rakyat kecil, merebut hak kembali berpendapat kami. Kami datang ke sini dengan tekad bahwa suara kami akan didengar dan tindakan kami akan membuat mereka sadar. Ini bukan soal lagi tentang ketakutan, tapi soal Keadaan mulai ricuh oleh pendemo yang bertarung dengan para aparat. Gas air mata dilempar menimbulkan efek panas dan pedih di sekujur badan. Batu-batu dihantamkan, entah terkena sesama massa atau aparat berseragam. Mereka yang berjuang hanya berharap satu hal, bahwa keadilan akan ditegakkan. Senjata api ditembakkan, bertujuan untuk menakuti dan membubarkan para massa. Namun, semuanya telah membara di dalam diri mereka tak bisa dipadamkan. Tekad mereka sudah bulat. Mereka tidak akan pulang sebelum tujuan mereka tercapai. Satu persatu teman-teman mereka tumbang, menyisakan amarah di dinding yang semakin mendalam. Golongan kesakitan dari teman-teman seperjuangan justru tak membuat mereka gentar. Mereka bertaruh, akankah mereka bisa pulang ke pangkuan sang ibu atau menemui sang pencipta terlebih dahulu? Kami tidak akan tinggal diam melihat negeri ini terus berburuk. Kami menuntut perubahan. Kami menuntut keadilan. Jadi warga negara Indonesia angkatan pertama. Boleh jadi untuk jadi warga negara Amerika atau Brasilia tidak akan sesulit ini. Sedang kewarganegaraanmu kau peroleh cuma-cuma. Mungkin juga kau tidak peduli apa kewarganegaraanmu. Nyaris 4 tahun ditahan, memasuki tahun kelima justru berangkat ke pembuangan tanpa tahu duduk perkara dan dibuang sebagai hadiah ulang tahun untuk segolongan orang yang justru menghendaki kami koid. Mungkinkah sudah terjadi kekeliruan? Tidak, karena lebih 1000 tahun lamanya wayang mengajarkan bahkan para dewa pun bisa salah, bisa keliru,
tidak kalis dari ketololan dan korup. Apalagi Brahmin, Satria, Waisya, dan Sudra, dan Parya tak lain dari ujung terakhir deret hitung. Dan Hatta dan Bung Karno. Berjuang. Gak ada apa-apa, bisa-bisan. Gak ada apa-apa, bisa-bisan. Namun Ya Pak. Guys, kita mau syuting. Perjuangan kita mau syuting. Lihat tuh, bila di belakang. kita dia kayak Wewe Gombel. Kin guyu sih tak pan. Yuk, ora guyu. Ada Aiza, say hello. Kau tanpa sadar akan memperkuat ketahanan di wilayah lawan. Lalu, cobalah bernegosiasi dengan para pemimpin lokal untuk mendapatkan Mene tak gampang. Ya oke. Dia lo. Kok di saya mah aku sing apik.